Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Hari Minggu ini kita sudah memasuki hari Minggu Advent yang keempat, dan kita tahu sebentar lagi Natal akan segera tiba. Sang cahaya, Sang pemberi damai, Sang Raja semesta alam akan datang menghampiri hidup kita dan diam bersama kita. Sabda yang sudah menjadi daging akan segera datang, menjelma menjadi manusia, dan dialah Immanuel, Allah beserta kita. Namun pada hari Minggu yang keempat ini, marilah kita coba merenungkan bersama-sama sabda Tuhan yang diperdengarkan kepada kita. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, seringkali mengalami sebuah kealpaan hidup, penderitaan atau tantangan yang bertubi-tubi. Kita sering menyerah, atau kadang menghadapi badai kehidupan, kita panik, dan seringkali dalam kepanikan kita putus harapan dan berbuat sesuatu yang tidak pas sebagai pribadi yang terbaptis atau sebagai manusia makhluk sosial yang mengindahkan relasi dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Seperti halnya akhir-akhir ini, beberapa hari kemarin, kita semua panik, mencoba menyelamatkan diri, mencari, dan bahkan semua orang di dalam hati ataupun bahkan di sosial media, mereka menampilkan keinginan untuk dilindungi, diberkati, dan bahkan mereka mencari wajah Tuhan. Pertanyaannya, apakah selama masa senang kita, masa tenang kita, apakah kita mencari wajah Tuhan? Ataukah bila dirundung kepanikan dan kedukaan yang mendalam, barulah kita mencari wajah Sang Penyelamat kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, bacaan Injil suci hari ini memperdengarkan kepada kita Maria mengunjungi Elizabeth. Maria yang setelah menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan Roh Kudus akan turun atasnya, dengan segera kata yang diperdengarkan kepada kita adalah Maria bangkit berdiri dan bergegas menuju ke daerah Yudea. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ketika Maria dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika Allah menghampiri dan memenuhi hidup kita, kita akan segera bangkit dan berdiri. Bangkit mengekspresikan kepada kita sebuah tanda kehidupan. Kehidupan karena Sang Allah, Sang benih kehidupan telah hadir di dalam rahim Maria. Oleh karena itu, ketika Maria dipenuhi dengan rahmat Tuhan, ia bangkit berdiri dan membagikan rahmat kehidupan itu kepada sesama saudaranya. Dan bagi kita semua, ketika kita pun dipenuhi dengan Allah, ketika hidup kita dipenuhi dengan cinta akan Allah, dengan otomatis hal itu akan terjadi bahwa kita pun akan bergegas membagikan cinta Allah itu kepada sesama. Dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa antara tempat tinggal Maria dan tempat tinggal Elizabeth berjarak 145 km. Jaraknya cukup jauh dan ditempuh dengan berjalan kaki. Saudara-saudari terkasih, jarak yang jauh dan tantangan hidup tidak menggagalkan rencana Maria untuk membawa Tuhan mengunjungi Elizabeth. Dan saudara-saudari terkasih, ketika Elizabeth mendengar Maria datang, bayi dalam kandungannya pun melonjak kegirangan. Mengapa mereka semua melonjak kegirangan? Karena kehadiran Maria. Maria yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ia membawa Kristus yang berada di dalam rahimnya. Dan oleh karena itu, Maria adalah tabut perjanjian yang baru atau tabernakel kehidupan, di mana di dalam diri Maria yang mengunjungi Elizabeth, bukan hanya Maria, tetapi Sang Tuhan pun berada di dalam rahim Maria mengunjungi Elizabeth. Dan dengan demikian, maka Yesus pun mengunjungi dan bahkan memberkati Elizabeth. Kita lihat saudara-saudari sekalian yang terkasih, betapa indah kasih Tuhan. Misteri inkarnasi bukan hanya terjadi untuk Maria, tetapi untuk mereka yang membutuhkan. Teristimewa Elizabeth yang pada masa itu, pada masa usia lanjut, mengandung Sang Yohanes. Ia membutuhkan pertolongan. Dan kita pun sama, ketika kita panik, kita membutuhkan bantuan dan kehadiran sesama. Dan bahkan dalam doa-doa kita menyerukan perlindungan, memohon perlindungan dari Tuhan. Di sanalah
Maria dengan Kristus akan segera bergegas, beranjak dari kediamannya surga abadi menuju ke dalam hati dan rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang tahu dengan iman yang teguh bahwa Allah senantiasa menolong, kepanikan akan berbuah menjadi sebuah iman dan doa yang kusuk di hadapan Sang Khalik. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, Natal semakin dekat. Mari kita teguhkan iman dan kepercayaan kita. Kepanikan, kegalauan, semua tantangan akan selalu ada menyertai kita. Namun kita tahu bahwa Maria dan Kristus dan juga Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak akan pernah tinggal diam. Mereka senantiasa bergegas menghampiri kita dan memberikan warta gembira, warta damai bahwa Allah adalah Immanuel. Dia beserta kita dan Dia tidak akan meninggalkan kita gagal dalam kerapuhan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.